Sawadika para kaum barbar. Ya, seperti yang kita tahu, sudah hampir 2 minggu perselisihan antara Palestina dan Israel tak kunjung mereda. Seusai Hamas memberi kado kejutan ke Israel pada tanggal 7 Oktober kemarin. Israel seperti meradang mengetahui teknologi andalannya dipermalukan oleh 5.000 roket dari Hamas. Iron Dome merupakan sistem pertahanan udara milik Israel yang selama ini dikenal canggih. Tingkat kesuksesan dan akurasinya mencapai 9,6 dalam mendeteksi serangan roket dari musuh. Namun, dalam perselisihan dengan Hamas ini, nyatanya Iron Dome bisa dikelabuhi. Pasukan Hamas melakukan taktik penyerangan roket dalam jumlah yang banyak, sehingga membuat Iron Dome bingung. Hingga saat ini, kedua negara tersebut saling jual beli serangan yang membuat warga sipil Gaza banyak yang menjadi korban. Setidaknya lebih dari 4.000 korban jiwa dari pihak Palestina. Blokade Israel membuat pasokan bantuan yang dikirim dari berbagai negara menjadi terhenti di perbatasan Mesir. Dan untungnya pada tanggal 20 Oktober kemarin bantuan tersebut akhirnya bisa masuk setelah Israel luluh dengan banyaknya desakan negara-negara lain termasuk Indonesia. Dikutip dari Republik.com, Indonesia telah berhasil memberikan bantuan di tengah gempuran bom dan konflik yang memanas di Gaza. Mercy Indonesia membawa sebuah kabar baik. Tim yang ditugaskan tersebut telah berhasil mengirimkan bantuan tahap awal ke Tanah Al-Quds. Bantuan yang dimaksud berupa obat-obatan, makanan, serta baju untuk tenaga medis yang bertugas di RS Indonesia. Di hari Jumat kemarin, tim juga menyampaikan rencananya untuk bergerilya kembali mencari bantuan lainnya. Salah satu yang dibutuhkan adalah bahan bakar untuk genset RS Indonesia guna menjamin ketersediaan listrik di RS Indonesia. Dan ngomong-ngomong soal Iron Dome, alat yang dikembangkan di Israel ini dibantu oleh Paman Gober. Saat itu, alat pertahanan tersebut terinspirasi untuk melawan serangan roket dari Lebanon yang menargetkan Israel pada tahun 2006 lalu. Dan operasional resminya dimulai pada tahun 2011. Setiap unit Iron Dome mampu melakukan penghadang serangan jarak dekat, seperti roket dan drone yang mengudara di langit. Dikutip dari Kompas.com, harga satu rudal Iron Dome milik Israel di harga 700 sampai 1,4 miliar. Ya, kalian gak salah dengar. Harga tersebut adalah untuk satu rudal saja. Dan kalau andai bisa ditukar, bisa beli tanah 10 kapling. Bayangin jika Israel mampu menghalang semua rudal dari Hamas, berapa cuan yang dibakar saat ini? Nah, lalu pertanyaannya, jika Indonesia membantu Palestina dengan tentara-tentaranya, siapa yang lebih unggul? Secara peringkat, Israel menduduki 20 besar kekuatan militer di dunia, sedangkan Indonesia menduduki 16 besar. Hal itu mencakup jumlah personil tentara dan banyaknya alutsista. Eits, nggak sampai di situ, Bor. Diam-diam boker, Indonesia juga punya Iron Dome sendiri. Bukan semacam bedil bambu atau mercon bumbung, tapi alat canggih itu bernama NASAM 2. Menurut laporan Asia Pacific Defense Journal, Indonesia telah menerima sistem pertahanan rudal NASAM 2 yang dipesannya dari Kongsberg Group Norwegia pada tahun 2017. Baterai pertama diharapkan untuk mempertahankan fasilitas pemerintah yang bernilai tinggi, termasuk Istana Negara dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kementerian Pertahanan Indonesia memesan 2 baterai NASAM dalam kesepakatan senilai 77 juta US dollar. Sistem ini menggunakan rudal pertahanan udara jarak menengah Raytheon AIM-120 AMRAAM serupa dengan yang telah digunakan oleh pesawat tempur F-16 Fighting Falcon milik TNI Angkatan Udara. Alat ini juga cukup kompak untuk dibawa oleh pesawat angkut C-130 Hercules. Alat ini juga adalah sistem pertahanan udara berbasis darat TNI yang paling handal dan mampu melakukan pertempuran jarak menengah hingga radius 60 km. Track record senjata andalan Indo ini bukan kaleng-kaleng, Bor.
selain digunakan sendiri oleh Norwegia, Nasam juga telah diekspor ke berbagai negara dari Amerika, Finlandia, Belanda, Spanyol, Oman, Chili, Lituania, Australia, Hungaria, dan Turki. Gimana? Mantul nggak, Bor? Kalau paman gober aja make, pasti itu terjamin bukan kaleng-kaleng kongwan isi kerupuk. Nah, jadi gimana, Bor? Menurut kalian lebih kuat mana Indonesia dan Israel? Silahkan kencrotkan unek-unek kalian di kolom komentar.